Oke. Halo saudara UG, apa kabar? Halo, selamat siang Bang. Siang, ya. Ya Bang. Ini Gimana? saya ini dari bawah tadi dengar-dengar ini ada pembahasan tentang kasus bola ya. Tentang? Tentang ini tadi tentang kenapa Yesus ini disembah atau bagaimana tadi pertanyaan itu? Yesus meminta kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Nah, dari awal pas Yesus. Kenapa Maria tadi ini? Kenapa Maria? Oh, Maria Bagaimana tadi ini, pertanyaan itu? Maria ini apakah menyembah anak kandungnya sendiri atau tidak? Karena yang tahu tentang anaknya ya Yesus, ya Maria. Oke. Ya, Boleh saja Pak Bang. silakan. Oke. Ya, saya agama Kristen ya Bang, Kristen Katolik. Iya, siap. Maria itu Bang memang ibu dari Yesus. Nah, Maria itu Iya. telah dikabarkan gembira oleh dari malaikat Gabriel yang telah diutus. Untuk mengandung anaknya laki-laki Yesus. Iya. Malaikat Gabriel mengabarkan ke Maria bahwa kau telah mendapatkan karunia dari seorang anak laki-laki namanya Yesus, Iya. bukan Tuhan. Iya. Jadi Maria menyembah terus- nggak anaknya? Ya sabar dulu bang, jangan dulu sampai situ. Nah sekarang ketika Maria melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus, Iya. bahwa bukan Maria yang harus menyembahkan seorang anak, tetapi Maria menyembah Tuhan, bukan Yesus. Berarti dia tidak menyembah anaknya. Yang disalibkan tadi, itu Yesus, bukan Tuhan. Ah. Berarti Maria tidak menyembah. Berarti Maria tidak menyembah yang disalib ini. Iya. Jadi yang disembah. Maria menyembah Tuhan. Maria Berarti menyembah Tuhan. berarti dia tidak menyembah Yesus. Iya. Nah sekarang Yesus telah diutuskan oleh Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan umat Katolik, Iya, untuk menyelamatkan umat seluruh dunia. iya, maksudnya yang dibunuh ini anaknya Maria kan? Iya, memang anaknya Maria. Coba dengar bang, anaknya Maria, tapi memang dia bukan tidak ada suaminya, tapi itu tadi bang, Maria telah dikabarkan gembira oleh malaikat Gabriel Iya. bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Iya. Dikarunia bang, dikarunia. Iya. Mujizat, dikarunia. Nah, berarti Maria tidak menyembah anaknya. Iya, dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan Allah. Berarti anaknya ini bukan Tuhan. Iya, dia Yesus bang, Yesus Iya, anak ini, Bang. Yesus anak Maria ini bukan Tuhan. Iya. Terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya, karena Yesus itu telah diutuskan oleh Allah, telah diutuskan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyelamatkan umat Katolik, umat manusia yang seluruh di dunia. Terus Itu yang kenapa? kami sembah. Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Lah, sudah saya bilang tadi, Maria itu menyembah Tuhan, bukan Yesus. Nah, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Kristen menyembah Yesus karena Yesus telah diutuskan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia seluruh dunia. Beda dengan yang disalib. Itu yang disalibkan Yesus. Ya, Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? kabar baik ya Bapak. Asik deh. Maria, Yesus telah diutuskan oleh Allah, oleh Tuhan Ini ya. melalui Bunda Maria, Maria. Iya, pertanyaan saya kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Kenapa Maria tidak menyembah Yesus?
Iya. Senang mewe rame. Yesus kan telah Senang diutus. mewe rame. Iya, tahu. Kenapa Maria ibu kandung tidak menyembah anak kandung? Bang, Ye, bang begini bang. gimana? Malaikat Gabriel datang Datang. memberikan kabar gembira kepada Maria. Maria. Bahwa malaikat Gabriel bilang, Iya, pahu. kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tecem. Iya. Mm-mm. Bukan begini bang, memang Maria yang melahirkan Yesus. Ah. Oh, siap. Bukan begini. Maria harus masuk nih. menyembah Yesus. Lalu Bukan. kalian Maria- menyembah Yesus itu contoh dari mana? Maria itu hanya diutuskan untuk melahirkan Yesus. Tidak disuruh untuk menyembah Yesus. Ya, tidak disuruh untuk menyembah Yesus juga. Ah, terus kalian disuruh menyembah Yesus. Yesus telah diutus Heeh. untuk menyelamatkan umat manusia. Termasuk ibunya. Oke. Iya bang, termasuk Maria juga. Terus kenapa Maria tidak menyembah Yesus kalau gitu? Bang, bukan menyembah sebenarnya bang, bukan menyembah. Lalu apa kalau bukan menyembah? Pertanyaan, kenapa negara itu ada bendera? Karena Bang. itu kan lambang. Contohnya begini bang ya, Iya. negara Indonesia saja ada lambang negara, ada lambangnya itu bendera. Iya. Itu juga kita sebagai umat manusia. Maksudnya? Begitu kita juga sebagai umat manusia, hanya kita ini beda keyakinan. Seperti kami yang Bukan. Saya tidak bahas itu. Yang saya bahas ini Iya, maksudnya begini, Yesus. maksudnya begini, Kak. Kenapa Itu kan salah Maria satu tidak contoh. menyembah Yesus? Dengar dulu, iya. Gitu. Itu makanya begini bang, itu salah satu contoh tadi. Kita ini kan ada Karena itu lambang negara Indonesia tuh, lambang Kenapa negara lambang? Indonesia. Iya, kenapa dengan lambang Sabar negara dulu kita? bang, kita kan ada lambang negara Indonesia. Begitu juga Iya. ini Maria, Yesus. Iya, maksudnya kenapa Maria tidak menyembah Yesus? tapi kenapa kamu hormat bendera dan sembah bendera juga kalau gitu? Kenapa lari ke lambang bendera? negara, itu kan lambangnya. Iya, Maksudnya ini contohnya seperti itu bang. Kita juga maksudnya untuk Kristen menyembah Yesus. Kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Tetap dia sembah kok, sebagai anaknya kan. Ini Maria ini hamba durhaka, tidak menyembah Yesus berarti. Tapi saudara, disayang tidak sama orang tuanya. Iya, maksudnya gini loh. Menurut Tidak, saudara maksud Kristen, saudara disayangi tidak sama orang tuanya, saudara. ya disayangi lah namanya anaknya. Ya berarti kalau kau, iya begitu juga Maria kan? Iya, dia sayang anaknya. Pertanyaannya bukan Berarti masalah kau sayang. Tidak disayang. Kalau kau tidak disayang sama orang tua, berarti kau itu pengkhianat, kau itu setan. Iya, bukan itu, saudara. Iya. Yesus ini Tapi disembah, kau itu dituhankan, hanya anak diibadah. anjing kau itu. Ya, saya Setiap bukan orang- Tuhan. Iya, dia kan. Yesus Iya, Tuhan. makanya begini, Maria saudara. menyembah Tuhan nggak? Maria menyembah Tuhan Memang nggak? Itu bukan menyembah sebenarnya, mengingat. Lalu apa? Yesus itu kita mengingatkan gitu bahwa dia Mengingat. salah satu Salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. bukan, setan kau itu. Lo kok jadi setan? Begini bang, begini bang. Makanya kau agama itu. Makanya dengar dulu bang. Apa kau itu? Makanya dengar dulu bang. Dengar dulu bang. Iya, Muhammad. Maria ini menyembah anaknya atau karena dia itu tidak? tuli. Supaya kau tahu. Maria Begini, Bang, menyembah begini, Bang. anaknya tidak? Kenapa orang Islam itu setiap berdoa itu pakai toa itu apa itu? Ya, sedangkan pakai Kenapa? toa aja Muhammad itu kuping satu. Anda nggak berfungsi, apalagi nggak pakai toa. Iya. Karena Pertanyaannya, kalian itu kan Maria ya, menyembah kalian semua Yesus itu kan tidak, tahu. Bang? Maria menyembah Yesus gak? Iya. Di Iya mana? bang. Begini. Di mana dalilnya Maria Yang menyembah Yesus? mengingatkan bang. Ya namanya ibu juga harus menyembahkan anak juga toh. Kasih Ibu menyembah anak. Ibu menyembah anak, betul? Menyembah maksudnya. Maksudnya apa? Kasih sayang sih. Iya, kasih sayang, wajar anaknya disayang. Yang kita bahas ini disembah enggak seperti Kristen menyembah Yesus? Apakah Maria menyembah Yesus seperti Kristen menyembah Yesus? Loh,
Bukan menyembah, itu kan kasih sayang. Artinya memberi kasih sayang kepada terhadap anak. Iya, yang saya tanya ini menyembah tidak Maria kepada anaknya? Menyembah atau tidak menyembah? Menyembah bang, menyembah. Berarti ibu kandung menyembah anak kandung. Iya. Itu Karena Tuhan- menurut karena saudara, itu menurut saudara masuk di akal ada ibu kandung menyembah anak darah dagingnya sendiri? Iya, begini bang, begini bang. Ah. Bang, Yesus mengutuskan Maria untuk melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Iya. bernama Yesus. Dituhankan nggak? Ya bang? Dituhankan nggak sama ibunya? Tuhan kan. Bukan dituhankan bang. Yesus bang, Yesus. Iya, Bukan iya, dituhankan. Dia kan ada anaknya tuh, digendongnya anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Bukan. Kapan Bunda Maria itu menyebut Cepatlah Yesus itu besar, adalah Tuhan? duhai Bukan Tuhan bang, bukan Tuhanku. Tuhan. Bang, bukan Tuhan, Yesus bang. Yesus, Iya, bukan Tuhan. 1 Korintus 8, 1 Korintus 8 nomor 6. Huh? Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Nah, sekarang apakah Maria yang meminang-minang anaknya ini? Anakku sayang, cepatlah besar. Sebab kalau sudah besar, kau akan disembah. Nah, apakah Maria menyembah anaknya? Iya bang. Tuhan bang. Artinya memberi kasih sayang. Artinya begini bang, Coba dengar dulu bang. Artinya begini. Ya, Tidak mungkin Maryam ini tidak kasih sayang kepada anaknya. sayang namanya anak. Pertanyaannya, Coba dengar dulu, bang. dia Coba sembah dengar, tidak Bang, anaknya? Iya, coba dengar dulu bang. Kasih sayang. Kami itu ada di Oh, berarti Maria tidak menyembah. Bukan, Bang. dia kasih sayang. Masuk neraka Ada di dong situ, ibunya Bang. Tuhannya. bang. Coba dengar dulu bang. Bang, coba dengar dulu. Ya karena Coba tidak dengar dulu. menyembah Tuhan. Ya itu makanya abang dengar gitu. Iya, saya dengar. Begini bang. Yesus. Itu makanya kami ada Natal Pasca. Nah, pas di malam Pasca itu, pas hari Pasca, Iya. itu bukan begini bang. Itu menyembah Tuhan. Ingat. Mengingatkan kami bahwa kami ini sebagai anak Tuhan, anak Yesus. Yesus punya anak lagi. Itu kami ada persembahan itu, ada persembahan. Berarti iya. kalian ini cucunya Maria. Ada di Pak. Kalian ini cucunya Maria gitu maksudnya. Aduh. Hah? Bang, bukan begitu, Bang. Nah, tadi Anda begitu, Bang. mengatakan kalian anaknya Yesus, berarti kalian cucunya Maria. Bukan anaknya Yesus. Aduh. Lah tadi kalian bilang begini, kamu Bang, tadi ya. ngomong kami ini adalah anaknya Yesus. Bang, Gimana ini orang ini? Bang, begini. Ah, Bang, begini, Bang. iya. Itu makanya begini, kami ada Ah, di bulan Natal sama Paskah. Nah, pas hari Paskah kami punya itu kami Iya. menyembah Yesus. menyembah Yesus. Ah, Maria ada menyembah di- Yesus di kan? Minggu Palma. Iya, kami menyembah Yesus. Marianya, Maria juga, pas hari Paskah Marianya itu. menyembah Pas hari Yesus Paskah gak? itu. Iya, pas hari Paskah itu semua Karena mengingat. karena mengingat Yesus, mengingat Tuhan. Jadi Maria menyembah anaknya. Iya, karena Yesus telah diutus oleh Tuhan Iya nih. lewat Ibunda Maria. Apakah itu tidak durhaka kalau ada anak, ada menurut anak? saudara ya durhaka. Menurut saudara ya durhaka, tapi menurut kami umat Kristen, umat Katolik tidak durhaka. Oh, Karena jadi Yesus telah diutus. berarti surga ada di telapak kaki anak gitu. Surga ada di telapak kaki ibu. Coba dengar bang. Surga ada di telapak kaki ibu, tapi Yesus telah diutus ke dunia. Yesus telah diutus ke dunia. Berarti Maria mengatakan surga ada di telapak kaki anakku gitu. Loh, Enggak, aku aja kamu ngomong. bang. Kok ngawur? Bang, coba Gimana? dengar ya. Yang mana yang betul ini? Pening aku. Bang, coba dengar baik-baik ya. Coba dengar Iya, baik-baik. saya dengar. Iya. Datang malaikat Gabriel. Pantesan kamu Datang ditembak malaikat sama orang Gabriel Israel. untuk menemui Maryam. Iya. Terus Kenapa? Malaikat Gabriel telah memberikan kabar gembira kepada Maryam bahwa Maria. kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. anaknya Itu kan? anak seorang. Ya, sabar dulu, dengar dulu. Itu makanya dengar dulu, Bang. Anaknya kan? Pantesan kamu Yesus. ditembak sama orang Israel itu. Yesus adalah telah diutus oleh Allah. Ah, Telah diutus oleh Allah ke dunia melalui siapa ibu lagi tuh? Maryam. ah.
Jadi ada Itu makanya dengar dulu bang. ada Allah mengutus Yesus kepada Maria. Kemudian Kalau Maria kamu lihat, kalau kamu hebat tuh, kamu ke Israel saja. Di situ aja Muhammad sama Yesus tuh. Siapa yang lebih ada? Israel tidak menyembah Jagonya. Yesus, Bang. Israel tidak menyembah Yesus. Oh, jauh. Sekarang Di situ ini Muhammad dengan Yesusnya itu. sekarang ini ibunya Yesus menyembah Yesus tidak? Itu dulu. Iya bang, iya bang. Mana dalilnya? Ada di Tolong tunjukkan dalilnya di mana Maria menyembah anaknya. Ya, kamu ke Israel saja. bang begini bang. Ke Israel pula. Israel sampai di sana kalau saya pakaian Kristen saya diludahi di sana. Ayah, malah diludahin kan. Kalau saya mengaku Kristen diludahin di sana saya. Kemana? Kemana saudara kita tadi? Bang? Abang? Mati meja. Kacau ini, teman-teman. Halo saudara Owan. Yo, selamat siang. Siang. Dari mana bang? Katolik apa Protestan? Kristen Katolik. Oh Kristen Katolik. Ya. Ini kami penasaran bang. Penasaran kok ada kita orang Indonesia ini menyembah yang bernama Kristus ini. Sementara orang yang paling dekat dengan Kristus itu kan yang melahirkan dia kan ya? Nah pertanyaannya apakah ibunya juga menyembah anaknya yaitu Yesus Kristus yang kalian sembah itu? Mungkin ada data di Bible yang bisa menunjukkan bukti bang? Kalau pasal itu kami masih di bawah umur jadi kami belum mempelajari. Belum mempelajari. Tapi kalau menurut saudara yang lebih pantas pengetahuannya tentang Yesus, yang lebih tahu tentang Yesus, apakah Paulus atau ibunya Maria yang melahirkan Yesus? Sama saja. Paulus kan tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Tapi kalau Maria, beliau yang melahirkan Yesus. Nah yang lebih tahu siapa Yesus ini kan tentu orang yang melahirkan dia. Nah menurut pendalaman Bible, adakah Maria ini menuhankan anaknya sendiri? Nanti abang gandeng saja sama Bang Edis, kami kurang tahu pasal itu. Oh iya, kalau bisa diajak ke sini saudara Edisnya. Bisa. Iya. Karena mana tahu dia bisa menemukan data ternyata Maria menyembah isi kandungannya sendiri gitu ya, Bang ya. Oke. Iya, karena yang lebih tahu Yesus itu ya ibunya tentunya, bukan kita orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Oke, Saudara Owen, makasih. Oke, terima kasih. Iya, kita ajak yang lain untuk berkumpul di sini, bergabung, memberikan ilmu kepada kita. Saudara Devi, Dev. Nah, dia tidur. Kita naikkan lagi saudara kita yang Kristen yang lain. Pak Anjang dari Katolik apa Protestan, Bang? Pak Anjang dari Protestan atau dari Katolik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Medan. Dari Medan. Selamat Bang Juma. Iya Bang. Semoga sehat. Amin. Semoga bisa memperjuangkan Islam. Amin, insyaallah. Saya penggerak Bang Juma nih. Ya, makasih Bang.
Baru kali inilah bisa ngomong langsung sama Bang Juma. Iya, makasih. Sehat-sehat Bang Juma ya. Amin, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan lagi teman-teman untuk menemani saudara Owan sini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah saya dinaikin berjumpa dengan abangku Juma. Semoga Iya, sehat makasih selalu abang. sama-sama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selamat Makasih, Bang. memperjuangkan gini Bang, ya Bang. Semoga memperjuangkan membentengi ajaran-ajaran Islam kan begitu abang. Iya, iya. Makasih. Abang, Makasih abangku. iya Ya. abang izin saya abang. Kalau bisa abang temui komal-komal yang kecil untuk muslim itu abang. Untuk agama-agama Islam begitu abang. Karena Oh, perlu iya. bang, ya perlu. Intinya gini abang, abang bukan menggurui ya abangku. Iya. Di sana perlu sekali kedatangan Bang Juma. Mungkin ada nasihat dari Bang Juma gitu bangku. Baik, baik. Insya Allah, Bang. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang, Siap. izin Ya. lagi abang. Kalau abang di Komal Kristen pasti kalah telak abang gitu abang. Udah masuk Iya. di Komal Kristen bukan kekalahan tapi kalah telak. Di situ Oh, iya. abang udah di sana berarti abang udah kalah telak gitu abangku. Oh, iya, iya. Tapi intinya bukan kekalahan kan gitu abang. Siap. Pasti Allah itu ada hidayahnya dari itu bang. Iya. Makasih nasihatnya, makasih Bang. Saya dari Jember abangku. Jember, iya, Masya Allah. Luar biasa, Mulai Masya Allah. tahun berapa itu abang? Dari YouTube dulu 2000 kayaknya saya udah nyimak abang gitu. Subhanallah, makasih Abang, makasih. Alhamdulillah abang. Alhamdulillah. Sebelumnya saya turun abangku. Siap. Semoga abang tetap sehat. Tetap Amin. sama saya juga abang tetap tangguh iman gitu abang. Amin. Alhamdulillah. Baik, makasih. Ya bang. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, Saudara Anti Tritung Ya, selamat siang. dari Wanes. Iya, Bang. Oh. Kenapa anti terhadap Tritung, Bang? Iya, tidak cocok, Bang. Itu tidak alkitabiah. Alasannya tidak cocok? Nah, kalau Tritunggal itu kan ya menabrak semuanya itu, Bang. Menabrak Alkitab gitu. Kalau menyembah Yesus, nabrak Bible nggak? Ya tidak. Oh gitu. Ada nggak informasi yang bisa kita baca, ibu yang melahirkan Yesus dengan susah payah menyembah Yesus? Dalam dogmatisnya Kristen ya memang Yesus yang disembah, Bang. Enggak, Ibu Bunda Maria, orang yang melahirkan Yesus. Kalau Kristen ini kan muncul belakangan nanti. Setelah Bunda Maria dan orang-orang sesama Yesus itu sudah ada, muncul Kristen melantik Yesus menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, apakah ibu yang mengandung, yang membesarkan, menyusui, memandikan, menggunakan pakaian kepada anak kandungnya ini, itu menyembah juga darah dagingnya sendiri? Yesus yang dikandung Maria itu manifestasi, Bang. Itu Kristen. Nah sekarang Marianya, apa kata Maria tentang darah dagingnya ini?
Ya Marianya ya manusia gitu. Berarti anaknya manusia. Ya bukan. Hah? Mana yang betul? Yang tahu Maria itu kan pasti ibu kandungnya sendiri. Yang tahu tentang Yesus kan orang yang melahirkan, Bang. Kita ini kan orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Nah, yang tahu tentang Yesus tentu adalah ibu yang melahirkan dia dengan susah payah. Tanpa suami loh. Tanpa suami dia menyapi anaknya, kemudian dia membesarkan dengan susah payah seorang diri. Nah, yang tahu siapa Yesus ini tentu ibunya. Iya. Apakah ibunya menyembah Yesus? Ya iya bang. Kan dia Dalil. YHWH dia. Yesus itu YHWH. Iya, itu menurut saudara. Sekarang dalilnya di mana itu tertulis? Ibu yang melahirkan yang siang malam bersama dengan Yesus itu menuhankan. Misalnya nih, mohon maaf nih, anaknya digendong, habis itu diletakkan, habis itu dia bernyanyi, Tuhanku adalah anakku sendiri, yang kudus dan maha sempurna. Ada nggak gitu yang bisa kita lihat di mana tertulis seorang ibu menyembah anaknya? Karena Ya, Kristen tidak. ini kan jelas, ya. Gimana Bang? Tidak ada ayat eksplisit gitu. Dikatakan di dalam Bible seperti itu. Di dalam Alkitab tidak ada ayat eksplisit seperti itu. Nah, kira-kira yang lebih Perumusan ini kan berdasarkan pemetaan itu bang. Apa namanya dari Alkitab sendiri gitu. ya, artinya gini, kalau penulis Bible Anda sendiri mengajarkan Anda menyembah Yesus, sementara ibu kandung yang membesarkan, yang tahu persis luar dalamnya Yesus tidak menyembah Yesus. Kategori Maria ibu Yesus ini apakah dia adalah orang yang durhaka karena dia tidak menuhankan anaknya, atau dia adalah ibu yang menyembah anaknya sendiri? Coba Anda terangkan. Karena kalau kita lihat dalam Lukas 2 Bang, setiap tahun ibunya Yesus itu melakukan kemudian semacam apa itu ya, semacam densus, densus pula, semacam proses pelaporan ya keadaan anaknya kepada pemerintah setempat, anggaplah seperti itu. Misalnya ketika dia setiap tahun ke Yerusalem pada hari Paskah, ketika Yesus berusia kira-kira 12 tahun, ya seperti lazim yang dirayakan kemudian pada hari raya, ya hari-hari yang ditemui Ibu Maria itu adalah bagaimana menemukan anaknya sendiri itu berada di bait suci. Di situ anaknya belajar. Kalau pendeta siapa tuh? Pendeta siapa? Pendeta Estrasoru ya, mengatakan bahwa Yesus itu sekolah. Nah, bagaimana kedudukan Maria? Kan dia datang sensus penduduk, kemudian terkait dengan anaknya dan seterusnya. Apakah dia wanita yang lebih tahu tentang anaknya sendiri melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini? Gimana Bang? Jadi gini bang, dalam teori pemetaan Alkitab itu ketika YHWH menjadi manusia ini ya tetap dia itu statusnya maha kuasa gitu, maha iya yang kuasa itu sifatnya bang. Iya, maksudnya itu kan penjelasan saudara, itu penjelasan saudara terkait dengan Tuhan saudara yang bernama Yesus. Nah, sedangkan orang terdekat yang ada kepada Yesus itu justru pernah berkata begini, ketika ibu ini mencari anaknya yang bernama Yesus ini, kemudian dia tidak menemukan, mereka khawatir, mereka gelisah. Kemudian dia menemukan anaknya, lantas berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami orang tuamu, aku dan juga ayah tirimu Yusuf? Lihatlah ayahmu, aku telah mencari engkau dengan cemas." Jadi ucapan seorang ibu ini kepada seorang Yesus, apakah itu cerminan sebagai seorang hamba berbicara kepada Tuhannya, atau
murni seorang ibu yang berbicara kepada anaknya? Coba Anda jelaskan. Anakku, mengapa engkau berbuat demikian? Aku dan ayahmu mencarimu. Mengapa engkau membuat kami cemas? Itu ucapan Maria, anak ibu kandungnya. Pertanyaan saya, apakah itu ada indikasi kabur dari perdiskusian karena berat materinya? Anda telah menyembah anak orang tanpa izin ibunya? Kok pada kabur semua ini? Hah? Kok kita ditinggal sendiri? Ya kan kita merasa aneh aja gitu loh. Anak orang disembah. Ya kita cari tahu informasi dari keluarga terdekatnya dulu. Karena kalau kita lihat dalam Markus 3, justru keluarganya menganggap dia gila, ya kan? Bukan menganggapnya sebagai Tuhan. Ini memang harus klarifikasi. Saudara Kristen ini harus klarifikasi kepada kita nih. Bahwa yang mereka sembah yang bernama Yesus itu ya memang dituhankan dari sejak dulu. Sama keluarga intinya kan gitu. Kabur dia ya. Pada saatnya ngajarin kita gitu loh. Bahwa Tuhannya memang sudah disembah dari sejak dulu. Halo, selamat siang. Halo. Iya, halo. Selamat siang, Bang. Semua. Waalaikum. Iya, Bang. Izin Bang. Siap. Saya dari Katolik, Iya. Bang. Iya. Cuman ya bangga aja sih melihat Bang Suma juga untuk ingin berdiskusi dengan kita gitu kan. Saya Iya. juga bukan orang yang begitu paham tentang agama Bang, tetapi ketika Abang Iya. ingin mencari tahu tentang kami, dan saya di sini bukan untuk mendebat Abang ya, saya hanya menjelaskan sesuai dari apa yang saya tahu menurut keyakinan kami gitu ya. Iya, iya. Bahwa itu nggak salah sih Bang, Abang menanyakan tentang hal ini. Ibu Yesus itu menyembah siapa gitu kan, secara Iya. logika kita sebagai manusia kan heran gitu ya untuk kita menanyakan hal itu, bahwa kok bisa anak kita sendiri bisa menyembah, pasti begitu ya kan. Iya, iya, betul, betul. Iya betul Bang, jadi menurut keyakinan kami itu ya Bunda Maria itu menyembah Allah yang disebut Yesus itu Bang. Jadi adapun Yesus melahirkan, adapun Maria itu melahirkan Yesus, tetapi itu hanya sebagai perantara melalui Maria itu gitu. Tetapi apa yang dilahirkan Bunda Maria itu bukan berarti bahwa itu semuanya karena kehendak Tuhan itu sendiri, kehendak Allah itu sendiri, bahwa dia hadir di dunia ini itu untuk menyatakan dirinya sebagai manusia itu melalui Bunda Maria itu gitu. Jadi Ya, mungkin seperti itu aja sih Bang. Jadi saya tahu pengetahuan saya tidak seimbang dengan Abang lah gitu. Jadi ya saya bukan untuk ini, saya salut sih sama teman-teman muslim semua, saya bangga dengan kalian semua. Iya, jadi begini kawan, dalil yang kita butuhkan ya terkait dengan iman itu kan kita butuh dalil. Dan orang yang lebih tahu Yesus itu kan tentu ibunya kan gitu. Nah, kalau saudara sebagai Katolik menyembah anak Maria, ya apakah Maria sendiri menyembah anaknya kan gitu. Ini harus, karena Maria tidak mungkin, Maria tidak mungkin masuk dalam kategori orang yang berdosa. Nah, kalau dia Betul. termasuk orang yang tidak berdosa dan Yesus itu adalah Tuhan, maka Marialah orang pertama yang memberikan contoh untuk menyembah Yesus. Nah, data itu ada enggak? Atau hanya sekedar imani saja gitu loh? Imani saja, pokoknya dia itu Tuhan, pokoknya dia adalah Mungkin data yang saya bisa lihat sih apa yang disampaikan Bunda Maria kepada, ya mungkin bisa dilihat lah Lukas 1 ayat 38 kalau nggak. Lukas 1. Nggak ada Alkitab Bang, karena saya lagi di rumah teman juga, habis main ini saya nggak di rumah, jadi saya nggak ada Alkitab ini. Kalau bisa sih Abang bisa bantu cek nggak di situ Lukas 1 ayat 38. Lukas 1. Kalau kita berbicara mengenai Lukas 1. Iya.
Lukas 1-nya, Lukas 1 ini berbicara mengenai sisila, kemudian 38-nya itu berbicara ketika dia pasrah kepada, sama seperti dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 18, 19, 20, kepasrahan seorang wanita untuk menerima ketetapan Tuhan. Di situ dikatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Nah, di situ Maria mendengarkan pemberitaan dari sosok Roh Kudus bahwa dia harus mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Yesus Kristus. Lantas kemudian dia pasrah. Di Lukas 1 nomor 38 itu dia pasrah. Ya, aku ini hanyalah seorang hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadilah seperti apa yang engkau katakan. Artinya di situ dia tidak sedang menyembah anaknya. Justru dia pasrah menerima ketetapan Tuhan bahwa dia harus melahirkan seorang manusia, bukan seorang Tuhan, Bang. Iya, itu benar sih Abang apa yang kamu bicarakan itu karena ya itu karena dari versi apa yang Abang itu menurut Abang lah gitu istilahnya kan. Tapi ya kalau menurut kami itu kan ya semua apapun yang dikehendaki oleh Tuhan itu kepada siapapun pasti itu akan terjadi gitu, karena kan ya kita tahu bahwa apapun yang Tuhan inginkan kita nggak bisa sebagai manusia untuk menolak hal itu seperti itu. Tetapi ya itu baik-baik aja sih Bang, istilah kalau menurut Abang seperti itu ya menurut saya itu benar sih menurut Abang itu, tapi menurut kami juga kan ya pasti kita punya versi masing-masing, tapi itu sesuai dari keyakinan kita pribadi aja gitu loh. Jadi ya mungkin seperti Bang. itu aja Bang. Bukan. Gini, Saya nggak bisa Bang. memperdebat banyak soal hal itu, tapi itu hanya sebuah pengetahuan saya aja tentang Bunda Maria ini gitu loh. Iya, tadi Kami kan sebagai orang Katolik sih sebenarnya bukan untuk diajarkan untuk mendebatkan hal-hal yang seperti itu, tetapi saya hanya untuk menyampaikan bahwa seperti ini Bang gitu. Jadi Abang meminta data, ya data yang saya tahu itu ya mungkin seperti itu, karena memang pengetahuan saya soal keimanan saya pribadi pun juga saya masih terus belajar gitu. iya, tadi Abang minta Lukas 1 nomor 38. Kan setelah malaikat datang kepada Maria, kau akan hamil. Maria mengatakan, aku ini hanyalah hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang engkau katakan. Artinya kalau Tuhan menginginkan aku hamil, ya aku hamil. Tuhan menginginkan aku melahirkan seorang anak manusia, aku melahirkan. Aku ini hanya hamba Allah, hamba Tuhan yang berserah diri kepada Tuhan. Itu kata Maria, Bang. Lukas 1:38 itu. Nah, sementara yang kita bahas di sini, siapa Maria ini? Apakah dia hambanya Yesus atau dia ibunya Yesus? Apakah dia ini menyembah anak kandungnya sendiri atau gimana? Karena yang lebih tahu tentang Yesus bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Advent, bukan orang yang hidup di zaman sekarang. Yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu kandungnya yang mengandung dia. Dia yang tahu. Di situ cerminannya, kalau dia ini adalah Tuhan oleh ibunya, berarti ya pantas kalau orang-orang Katolik atau Kristen menuhankan ini orang. Tapi kalau ibu kandungnya sendiri tidak menuhankan dan Tuhan benar adalah Yesus, berarti Maria ini adalah hamba yang durhaka. Karena dia tidak menyembah Tuhan. Berarti ibu Tuhan Anda ya masuk ke neraka dong artinya. Karena dia tidak menyembah Tuhan. Kalau anak yang dikandungnya itu adalah Tuhan. Tapi kalau ternyata dia menyembah anak kandungnya sendiri, waduh, otak mana yang bisa menerima, Bang? Ibu kandung menyembah anak kandung. Berarti surga ada di telapak tangan. Gini Bang. Gimana? Apa namanya? Karena gini, saya tahu lah Abang juga punya keilmuan soal teologi itu pasti kuat. Karena saya udah ngomong terus terang tadi, saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu gitu kan. Tapi lain nanti bisa menjelaskan hal itu sih. Oke, terima kasih ya Bang Suna. Iya, sama-sama saudara. Silakan.
Halo. 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 Saudara Tris. Iya. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Dari Katolik, Ya. Mbak? Protestan? Pak, saya kan Protestan. Protestan. Dari tadi saya nyimak tentang Iya. Ibu Yesus nyembah siapa. Iya, Kalau betul. secara iman Kristen kami, Iya. Yesus itu pada dasarnya itu menyembah Allah. Nah, Ibunya. iya, Berarti dia nggak nyembah anaknya. tidak. Karena Oh, anaknya itu adalah Allah sendiri. Gimana maksudnya? Dia menyembah Allah dan anaknya itu adalah Allah, tapi dia tidak menyembah anaknya sendiri. Itu gimana itu, Mbak? Gimana itu saya Tadi bisa? Gimana ini? Yesus adalah Allah. Maria menyembah Allah. Maria tidak menyembah anaknya. Maksudnya gimana? Dia gimana maksudnya? halo, Iya, iya gimana? Lah. Iya, gimana? Edis tadi ada. Kita naikkan Edis. Ntar ya Mbak, kita ajak Edis bergabung. Tadi ada beliau. Merontul Katu dari sekte mana? dari ini Unitarian. Unita. Bang, aku mau tanya Bang. Aku kan 2 minggu yang lalu belum berani bahas 2 Kristus. Tapi pas abang kemarin live di Bang Dito itu, waktu sama Bang Dito itu, aku baru tercengang nih. Ada 2 Kristus di dalam KPR 9 dalam KPR 9 ayat ke-22 ya. 21 22. Ternyata di situ nggak ada kata Yesus di dalam bahasa Yunaninya. Emang nggak ada. Iya, aku sampai cari ya. Wih, ini data hebat banget kata saya. Ya kan, ternyata kita selama ini dibohongi dengan terjemahan, saudara. Iya, saudara. Selain ayat itu ada nggak Bang? Selain ayat itu ada nggak Bang? Yang misalnya ada tulisan Yesus tapi dalam original teksnya nggak ada. Selain KPR 92122. Ada lagi nggak Bang? 1 Timotius 11 nomor 1 coba. Coba. Soalnya pas aku cek Yunaninya loh, kok nggak ada. Ternyata si Paulus yang mengaku Kristus. Mantap kali. Coba 1 Timotius 1 Timotius ya Bang ya. Iya, coba aja deh. 1 Timotius. Tes dulu, tes modulasi. Iya. Suaraku 1 berisik ya Bang Korintus ya? 11. 1 Korintus 11 nomor 1. Kalau 1 Timotius itu di situ yang menjadi Tuhan di situ adalah Timotius, anak angkatnya Yesus, Paulus. Coba 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus. 1 Korintus ya. Soalnya Timotius nggak ada 11. Oh, 1 Korintus iya, ya. Makanya. 1 Korintus 11. Iya.
1 Korintus 11:12 sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki demikian pula yang ini. 1 Korintus 11 nomor 1. Oh, 1 nomor 1. Jadilah, oh ini. Oh iya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di situ tidak ada kata pengikut. Oh. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga adalah Kristus. Oh, terbang. Terbang Di ya. situ dia mengaku Yunaninya Kristus. dulu. 1 Korintus 11. Terjemahan ini banyak menyesatkan berarti ya. Biarkan Oh saudara iya Kristen benar. kita yang menjawab. Bener. Aduh, bener ternyata. Dapat lagi 1. Aduh. Ya teman-teman, kita lihat ya teman-teman ya. Ya Allah, memang sungguh sangat nyata teman-teman. Makanya si abang luar biasa nih bang. Aku nggak tahu ayat ini, baru tahu aku. Nih teman-teman, terjemahan ini memang menyesatkan ya. Ini kita lihat di dalam bahasa terjemahannya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya itu nggak ada. Nanti kita cek deh ya. Nih teman-teman ya. Mimetai mau gineste katos kago Kristo. Ini kenapa ada pengikut nih? Ya, ternyata di dalam bahasa Yunaninya apa di sini? I am of Christus. Kristus. Tuh ternyata si Paulus adalah Kristus. Aduh, mantap bang. Ntar aku catat dulu ya. Ternyata si Paulus Kristus bang. Sabar bang ya. Ada lagi gak bang? Mantap Ngeri, ini ayatnya. ngeri. Aku kemarin Itu aja aku dulu. kemarin hajar Itu aja dulu. para oten. Siap Gurunda, sebentar Gurunda. Aku catat dulu ya. Aduh, mantap nih. Ya. Oke, saya catat dulu bang. Sebentar bang. Hebat, masya Allah. Ternyata nggak ada. Jadi yang mengaku Kristus, ya, jadi yang menjadi Kristus di situ siapa? Kristus palsu dan nabi palsu itu siapa? Menurut nabi itu. Paulus mengaku sebagai Kristus. Ini baru yang ketahuan ya teman-teman. Belum yang ketahuan. Ada 2 berarti ya bang ya? Sementara itu aja dulu. Ada 2. Hantam aja dulu siap. rahangnya pakai. Makasih Ab. itu. Kan itu udah cukup kan? Mantap. Udah cukup Lanjut. itu. Iya benar. KPR 9 nomor 21 nomor 22 nggak ada Kristus. Ternyata si Paulus yang Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Kenapa ada tambahan pengikut ya? Harusnya aku juga Kristus gitu ya. Makasih Andi. Masya Allah. Siap abang. Ada otot Jadi bang. Kristus palsunya siapa? Bang Ada tadi, sekali PK yuk alhamdulillah. bang. Biar ada tap layar bang. Gurunda. Oke baik. Siap 86. Abang, Gurunda 5 menit dong Gurunda, quotes tentang 2 Kristus untuk menguatkan aku membahas ini karena yang aku gunakan itu 1 Korintus 11 mohon maaf KPR 9 21 22. Untuk sementara aku tekan di situ. Nanti larinya ke nabi palsu. Kalau Abang gimana? Menggunakan selain ini apa? Coba lihat Selain di dalam Matius 16 nomor 20, coba lihat. Dengar nggak, Dek? dengar. Matius 16 Matius. 20. Iya, coba. Dibaca coba. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini gimana bang? Ini mana? Gimana bang? Ini penjelasannya bang? Yang diberitakan oleh Petrus di Kisah Para Rasul 2:36 itu siapa?
di apa tadi? Petrus Kisah para Rasul. akan Mesias. Sebentar Bang, aku catat. Aku catat dulu Bang ya, yang Matius 16:20 ya. Yesus melarang wartakan dia adalah Mesias. Oke. Terus tadi apa lagi Bang? Tadi Petrus Kisah para Rasul 2 nomor Tadi berapa, Bang? 36. Mohon maaf. KPR 236. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini Itu siapa? ucapan siapa? Lukas ya? Petrus, khutbah Nah, Petrus ini. itu. Coba. Tahu nggak latar Khotbah belakangnya Petrus. itu apa? Ya, berikut. Coba ambil satu Coba perikop. Bang, coba jelasin. Aku jujur masalah. Oh siap. Soalnya aku belum mendalami yang dua Kristus ini. Tapi aku hantam dengan KPR 922 itu belum ada yang bisa membantah. Kalau pakai Pentakosta. Baik, saya bacakan ya. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata. Oh ini. Waktu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Yang ketika orang Patria, Median, Elam mereka tercengang. Khotbah Petrus dari ayat 14 ya. Ya. Dari ayat 14. Baca dari data ini Maka aja, bangkitlah. data 28. Siap. 28. Siap Bang. Oh ya, khotbah Petrus benar itu. Ada perikopnya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapak bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menduduki seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Theos, dan telah hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Theos dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini dua Kristus dong. Yang satu 2 Lukas, Tidak mengalami Lukas 2 kebinasaan. nomor 11. Nah, gimana Guru dah coba? Bukan. Petrus itu kan menjelaskan tentang nubuat Nabi Daud. Nabi Daud bernubuat Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias yang tidak ditinggal di kubur, tidak mengalami kebinasaan. Dan dia akan diangkat oleh tangan kanan Elohim. Data nomor 31, 32, 33. Sementara sudah terjadi penyaliban, sudah terjadi pembunuhan. Sedangkan
anak Daud yang dinubuatkan Daud itu tidak mengalami kematian, tidak mengalami kebinasaan jasadnya. Berarti tidak mati dong. Betul. Nah, sementara sudah ada yang mereka salib. Maka Tuhan memerintahkan kemudian menyampaikan bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, telah dijadikan menjadi Tuhan untuk kalian. Untuk siapa? Baca nomor 40-nya. Untuk angkatan jahat. Jadi, tadi di dalam Matius, Petrus dilarang memberitakan kepada siapapun jangan memberitakan kalau anak Maria ini adalah Kristus. Tetapi untuk yang disalibkan ini, justru Petrus berkhotbah. Yang kau salib itu telah dijadikan Kristus. Kan dilarang, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Tetapi Petrus justru berkhotbah, yang kau salib itu adalah Kristus. Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Kalau Yesus dinubuatkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud menubuatkan jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh tangan kanan Theos. Nah, berarti siapa yang disalib ini? Yang Kristus baru palsu. dijadikan Kristus saat itu juga. Jadi Tuhan di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 sampai nomor 30 deh. Ayat 27 dan juga ayat 30 Tuhan mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Aku menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi kalian. Masya Allah. Aku menjadikan iblis sebagai pemimpinmu, sebagai sayyid, sebagai junjunganmu, sebagai kuriosmu, sebagai tuanmu. Aku jadikan iblis sebagai tuan mereka. Aku jadikan Yesus yang mereka salibkan itu menjadi Kristus bagi mereka. Maka Petrus coba baca nomor 40-nya. Ketika nomor 39-nya, ketika mereka ditanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang kami harus lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah. Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Siap. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nomor 40? Sampai ayat berapa, Bang? 40-nya. Nomor 40-nya coba. Sebagian bagi kamu janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, sekarang kalau penyaliban itu adalah hal yang diberkati, yang diinginkan oleh Tuhan, kenapa mereka disuruh bertobat? Kenapa Petrus mengecam mereka? Kenapa dikecam? Harusnya diberikan piala yang besar. Terima kasih berkat kalian, manusia sudah diselamatkan. Tapi faktanya mereka dikecam, mereka disuruh bertobat, mereka disuruh meninggalkan angkatan jahat. Harusnya Petrus ini mengucapkan terima kasih. Terima kasih loh, gara-gara kalian 2 miliar manusia diselamatkan karena kalian. Tetapi karena Tuhan menjadikan kemudian yang mereka salibkan itu menjadi Kristus, ya jadinya 2 Kristus dong. Kan ada pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tapi ada juga yang dijadikan Kristus setelah dibunuh. Yesus yang telah engkau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Bagi kalian, bagi angkatan jahat. Jadi berarti kalau kita mau Kristusnya lihat nih, Dek, 3, kalau kita Bang. mau lihat, bukan cuma 3. Jadi Kristus yang disalib sama Banyak. Paulus. Banyak ya? Iya, banyak. Iya, Kristus iya. itu banyak. Coba lihat di dalam Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24. Iya, Matius 24. Wah,
Dibuka aja satu bab Bunda. Matius 24. Iya. Siap, Bunda. Saya balik ke kamera dulu ya, biar teman-teman juga bisa. Takutnya, wah Bang Juma nggak ada ayatnya gitu kan, padahal ada ayatnya. Boleh. Itu dibuka aja satu bab itu deh, Matius 24. Siap. Lihat Matius nomor 24. 23. Ke atas dulu. Nomor 3 dulu, nomor 3. Nomor 3. Coba dibaca. Nomor 3. Tampilkan satu bab. Ya. Ketika Yesus perikopnya permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia. Lanjut. Terus Gurunda, lanjut apa? Ya. Baca Jadi semua. di situ Yesus ditanya. Baca nomor 4. Ya betul. Kan ditanya, beritakan kepada kami apa tanda kedatanganmu. Ya kan? Jawab Silakan. Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab nomor 5. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Wah, ini korelasinya dengan KPR 9 ya, Gurunda ya. KPR 9 2122. Iya. Terus tadi 1 Korintus 11 nomor 1 ya. Cecer, Iya. teman-teman. Terus mantap ini ilmunya. nomor 3-nya tadi, nomor 3-nya apa tanda kedatanganmu? Mau tahu tanda kedatangan Yesus? Nah, siap Gurunda. Mau. Tertulis di data nomor 27, 29 dan 30. Iya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pulalah kelak kedatangan anak manusia. 28. Jadi tanda kedatangannya Di manakah 29. Ya, 29. 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30. 30. Pada masa waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Itu semua Ayat. adalah tanda kedatangan dia, betul? Betul. Jadi saya simpulkan tanda kedatangannya adalah seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Ketika ia datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda manusia di tengah langit, yaitu Yesus. Nah, kembali ke data nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Jangan percaya. Kalau ada yang mengaku Mesias tanpa dibarengi tanda-tanda tadi, langit menjadi apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Tuh coba. Jadi pada saat itu coba nomor 23-nya.
Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihatlah Kristus ada di sini atau Kristus ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus ulangi, camkanlah nomor 25 coba. 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Masya Allah. 26. Sampai 2 kali ya. 26. Iya, 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi sebab tanda-tanda ini akan menyertai tanda-tanda ini akan menyertai kalau aku yang datang. Sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, akan nampak di tengah langit anak manusia, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat. Data nomor 31, malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itulah tanda kedatanganku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda itu bukan aku. Sebab kalau aku datang, diikuti dengan tanda-tanda itu. Al-Quran surah Al-Zukhruf ayat 61. Terus Nabi yang datang Isa ke situ adalah pertanda. Paulus? Jangan percaya, perintahnya kan jangan percaya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Coba lihat di bilik di situ bahasa Yunaninya apa? Bilik ya, bilik. Iya. Tadi Matius 24 26 ya. Matius 24. Iya, betul. Yang Kristen sabar ya, sekali lagi ya teman-teman. Ada yang mau naik, silakan nanti siap, habis ini ya. Siap. Ini ya. Bilik apa? Bahasa Yunaninya apa? Yang ini ya. Kalau bilik inner rooms ya. Ya. Artinya Tameons. Ya. Artinya apa itu? Wah, bahasa Inggris nih guru dah. Bilik ya. Teman-teman yang ngerti bahasa Inggris, teman-teman, inner rooms dari balik bilik ya. Oh, saya bukakan di Alkitab Sabda Guru. Apa di sini aja cukup? Tamion ini nih. Alkitab Sabda coba. Tamion. Ya artinya Tamion. apa? Tamion ini artinya, aduh bahasa Inggris semua teman-teman. Tar. Harus Alkitab Sabda ini. Tamion. Alkitab Sabda. Waduh, data sangat berharga ini teman-teman. Dicatat Enggak apa-apa, ini pendalaman materi juga teman-teman. Ya, soalnya saya itu mau membahas Kristus, modal saya cuma KPR 92122 sama nabi-nabi palsu itu. Kalau yang tadi Gurunda sampaikan ini saya belum mendalami. Ya, makanya Matius 24. Tiga enam. Nah ini bilik. Seorang malaikat surga. Oh ini Matius 24 26 ya. Salah ketik. 36 yang ini ya. Yang itu tanda hari kiamat itu ya. Bukan.
Matius. Yang tadi kan 26. Iya, kan? Matius, iya betul. 26. Ntar Gurunda sebentar ya, saya kalau pakai HP agak bilik. Oh, saya. Tamion. Kalau orang, jadi apabila orang berkata kepada ia ada di burung, janganlah kamu pergi situ. Lihat ada di dalam bilik. Dalam bilik. Ini Gurundan. Waduh. Bilik apa itu bilik? Bilik, gudang, kamar, kloset, kamar dalam, kamar pribadi, lumbung, gudang. Kamar pribadi. Sebuah ruang. Jadi temeon itu kamar Tamion. pribadi atau kamar rahasia. Iya, Temeon. betul. Itu kamar rahasia itu. Ya, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia atau di sel atau di penjara? Bilik penjara. Paulus. Bilik rahasia, bilik Paulus. pribadi. Nah, itu dia. Paulus. Itu dia. Nah, itu teman-teman ternyata Nah, Paulus. Nah, kalau dia berbicara di padang gurun menuju ke Damsik, ketika dia menuju ke Damsik di Kisah Para Rasul 9 nomor 3, dia kan menuju ke Damsik tuh. Damsik di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 15 disebut padang gurun. Berarti ketika Yesus menubuatkan, ketika Paulus menubuatkan bahwasanya waspadalah kepada penyesat, ya kepada Mesias palsu. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi jika ada yang berkata ada Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Padang gurun, ketika dia menuju ke Damsik, itu padang gurun. Mana bukti Damsik itu padang gurun? 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Apakah 1 Nabi Muhammad Raja-Raja 19:15 aku siap, syukran. Adakah kemudian Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Mesias di padang gurun? Wah, nggak pernah. Uge, sabar. 1 Raja-Raja 19, satu lagi Gurunda tadi 15. 15. 1 Raja-Raja 19:15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Oh iya ya. Kecer. Teman-teman ini ya, kalau nggak percaya ya. Umat Paulus harus tahu ini, umat Paulus. Ya lihat nih umat Paulus. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Ini si Paulus kan bertemu Yesus di padang gurun ke Damsik. Gimana dong? Kena ini. Siap, saya catat dulu. Buat soalnya saya belum mendalami. Kan teman-teman banyak yang nanya, "Bang, bahas 2 Kristus." Aku bilang, aku belum mendalami ayatnya itu. Terus kemarin nemu 1 ayat. Jadi yang aku goreng 1 ayat aja itu. Ini nih. Ya kan, gurun Damsik. Oke. Siap Gurunda, mungkin otot-otot pada udah panas nih. Lanjutkan perjuangan Gurundaku. Sehat selalu. Baik, sama-sama Dek. Masya Allah. Assalamualaikum Ya, makasih Gurunda. ya. Lanjutkan. Waalaikumsalam Ya, sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi barusan saya kembali belajar ya kepada adik saya sendiri. Ini saudara Uge. Saudara